tidak ada seorang pun yang keluar dari ruangan ini yang tidak mendapat berkat dan mengalami perubahan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, selamat pagi ya. Sungguh hari ini saya hidup sudah 14 bulan. Saya tidak menginjak gedung ya. Gereja yang sangat saya cintai. Sungguh-sungguh ya, karena kita semua mengalami pandemi COVID. Meskipun saya dengar di gedung tidak ada puji Tuhan ya. Hari ini sebenarnya bukan saya yang khotbah, mestinya Pak pimpinan majelis jalan Pak Timotius ya, tapi dengan kerendahan hati saya meminta untuk bisa diizinkan, karena hari ini saya nanti mewakili GKI dari Bandung, Kebun Jati, akan menyerahkan simbolik ya. Sebenarnya bingkisan untuk anak-anak sekolah minggu saja ya, karena setahun yang lalu bulan Maret Bu Esther selaku Ibu Gembala sana ke sini ya, kita ibadah bersama di ruangan ini juga, dan lanjut ke bawah. Dia sangat berkesima dengan anak-anak kita ya. Terima kasih Pak ya, majelis yang mengizinkan saya pada hari ini bisa naik kembali ke mimbar di GKJTU Gedong. Hari ini firman Tuhan berbunyi, hidup dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Nanti 4 hari lagi kita akan merayakan hari kenaikan. Bukan kebangkitan ya, kenaikan. Karena belum mencapai hari itu, hari ini kita masih dalam suasana Paskah, kebangkitan Tuhan. Mari kita buka sekali lagi kitab 1 Petrus 1 ayat 3. Tadi bagian awal sudah dibacakan. 1 ayat aja. Kita baca bersama-sama ya. Kalau bisa bangkit berdiri untuk menghargai firman Tuhan. Mari ya. 1 ayat saja. 1 Petrus 1 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Masih mungkin 30% apa makna ayat tadi. Nanti setelah ini Anda akan mengerti. Kita bulan lalu hangat sekali ya cerita mengenai tenggelamnya kapal RI, kapal apa? Kapal selam Nanggala 402 ya. Oke. Waktu menyiapkan firman ini, saya juga membaca hampir 100 tahun yang lalu, tahun 1927 menjelang Natal. Ada satu kapal selam di Amerika. Ya. Dia menabrak kapal patroli pantai di Amerika ya. Kalau Nanggala itu sampai 800 meter tenggelamnya. Kalau ini enggak. Jadi dia nabrak kapal penjaga pantai saat dia mau masuk wilayah pelabuhan. Jadi tenggelamnya enggak terlalu banyak. Tenggelamnya cuma 33,5 meter, 110 feet. Singkatnya, dalam hitungan detik kapal selam ini juga tenggelam ke dasar. Dulu teknologi belum secanggih sekarang. Setelah bekerja keras 2 hari kemudian, tanggal 19 Desember menjelang Natal ini, ada seorang tim penyelamat Selam Angkatan Laut Amerika. Dia mampu berenang mendekati kapal itu. Karena cuaca saat itu bulan Desember itu cuaca buruk sekali. 2 hari untuk bisa sampai pada dekat kapal. Tiba-tiba dia dengar bunyi ketokan, kayak pakai palu ya. Ketokan kalau tidak orang zaman dulu mungkin pernah mengalami zaman telegram ya, pakai Morse kayak pramuka itu loh, Morse ya. Ketok-ketoknya, tek-tek ada artinya. Dia dengar. Waktu itu koran semua sudah tulis, wah, 40 orang ini pasti mati semua. Ternyata setelah ketahuan, 6 orang itu masih hidup. Masih ada 6 orang hidup. Mereka bersembunyi masuk ke ruang torpedo sama dengan Nanggala.
morsnya. Isinya apa? Artinya mereka ngomong begini, berapa lama lagi? Ayo, lebih cepatlah. Singkat kan? Intinya mereka ini diselamatkan. Mereka tidak mau harapan mereka yang tinggal, 6 orang ini mati juga, putus juga. Cuaca tidak bersahabat. Besoknya tanggal 20, suatu pesan terakhir muncul. Oksigen botol terakhir sudah habis. Kirimkan segera oksigen, air, dan makanan. Dan ketok bunyi lagi 3 kata, masih adakah harapan? Bisa kita bayangkan kalau kita berdiri berada pada kapal selam itu, menjelang kita mau mati, teman lain sudah mati semua. Dari 40 tinggal 6 masih hidup. Itu pun sudah ngos-ngosan karena oksigennya hampir habis. Bahasa Inggrisnya, is there any hope? Masih adakah harapan? Timnya cuma bisa menjawab, segala sesuatu telah dilakukan dan masih terus dikerjakan. Dia balas juga dengan Morse. Akhirnya kurang lebih 3 bulan kemudian, barulah kapal selam itu bisa diangkat ke permukaan. 3 bulan, karena teknologi belum canggih ya. 40-40-nya semuanya tewas. Oke, tidak tertolong. 3 bulan. Bisa kita bayangkan kalau kita di dalam itu bagaimana? Matinya mati pelan-pelan. Wah, menderita sekali pasti. Kapal selam sempit sekali. Itulah yang dialami orang-orang yang mengalami tiada pengharapan lagi. Orang-orang yang mengalami ketiadaan pengharapan, dia mungkin pikir begitu. Situasiku tidak akan pernah menjadi lebih baik. Saya tidak akan punya masa depan. Saya tidak pernah akan bahagia lagi. Tidak seorang pun bisa menolong saya. Itu sudah telah sekarang. Tidak bisa sembuh lagi. Keadaannya, orang-orang dalam keadaan tidak ada pengharapan. Apakah di ruangan ini ada juga seperti itu? Saya tidak tahu. Ya, saya mendahului firman Tuhan. Ya, mohon jemaat gedong, kalau Anda mengalami itu, jangan tanggung sendiri. Banyak teman-teman Anda, banyak majelis Anda, banyak hamba Tuhan yang bersedia melayani Anda. Ya, jangan menjadi orang yang putus pengharapan. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Keluarga dekat saya, ya, akhirnya putus pengharapan, ambil jalan pintas. Jangan ya, jangan ya. Banyak sekali orang-orang baik yang siap mendengarkan Anda, yang siap menolong Anda, siap memberikan jalan keluar. Banyak hal dapat membawa kita pada keputusasaan. Apakah hidup kita sedang berjalan dengan baik sekarang? Hasil panenan baik, anak-anak sekolah dengan baik, berhasil dalam karier, atau berlangsung dengan menyedihkan dan mengerikan? Hidup cuma dari utang ke utang. Hidup dalam keadaan tidak pernah rukun dengan suami. Hidup cuma sendiri karena suami, status bersuami dan suami tidak ada. Ada status beristri dan istri tidak pernah ada tempat. Ya. Ini bukan bicara siapa-siapa ya, sendiri. Kita sendiri, firman Tuhan mengatakan, semua perlu tahu ada harapan untuk kita semua yang tidak berpengharapan. Allah memberikan kita kemampuan untuk merasakan emosi keputusasaan. Memang emosi keputusasaan itu ada. Tuhan hadirkan dalam diri kita ada. Tapi kita jangan bangkit-bangkitkan itu terus. Apa yang kita bangkitkan? Nanti saya jelaskan. Untuk apa Tuhan hadirkan emosi keputusasaan dalam hidup kita? Supaya kita mencari sumber pengharapan di luar diri kita. Kalau dari dalam kita merasa tidak ada pengharapan, Tuhan bilang, cari yang di luar. Banyak orang lari ke judi, minuman keras, narkoba, ya,
seks bebas. Tuhan mengatakan, sumber pengharapan yang paling utama di jagat raya ini hanya ditemukan di dalam Yesus, tepatnya di dalam kebangkitan Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Lagunya ada kan? Hanya Yesus jawaban hidupku, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, hanya Yesus. Betul-betul percaya. Saya bukan basa-basi mengatakan ini. Hanya Yesus. Jangan pikir kami hamba Tuhan juga tiap hari hidup dengan nyaman. Tidak. Kadang-kadang kita mengalami masa up and down, masalah naik dan turun, pasang surut, pasang naik. Kadang kita mengalami sama. Hari ini ada dua kisah Alkitab yang guru sekolah minggu sudah jelaskan. Saya akan cerita ulang ya. Hari ini sederhana saja khotbahnya. Saya ingin kita melihat kilas balik di Alkitab. Yang pertama, Alkitab ada kisah kematian seorang saudara. Tidak usah buka Alkitab ya, percaya teman saya aja. Di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada dua saudari, Marta dan Maria. Mereka sahabat Yesus. Mereka berharap Yesus hadir dan menyembuhkan saudara Lazarus. Ternyata tidak. Sudah sampaikan kepada Yesus, tidak hadir juga untuk bisa menyembuhkan. Kemudian mereka berharap Yesus juga hadir pada saat Lazarus mati pemakamannya. Dia juga tidak hadir. Kalau kita orang Jawa, aduh, sakit sekali, teman baik. Dia tidak datang pada waktu saya, saudara saya sakit. Saat mati pun tidak datang, penghiburan pun tidak datang. Tapi akhirnya Yesus datang ke rumah mereka di Betani. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring dalam kubur. Mungkin pikiran kita, sahabat macam apa Yesus ini? Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Katanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudara pasti tidak mati. Ada luka dalam kata-katanya. Ada luka dan kekecewaan. Seseorang yang diharapkan bisa membuat sesuatu yang berbeda, sembuh menjadi sakit menjadi sembuh, karena tidak hadir. Pada saat dia mati, oke lah mati. Tapi paling tidak di samping saya, memeluk saya, menghibur saya. Tapi setelah Marta mengeluh, dia menyatakan keyakinannya di ayat 22. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Oke? Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kita kan sudah pernah melewati masa anak-anak kan? Ya, tidak apa-apa ya. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya. Yesus sangat terharu dan berkata, ini salah satu ayat yang sangat menggoncangkan. Di mana kata dia engkau baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dilihatkan. Salah satu ayat yang paling menggoncangkan di Alkitab. Singkat, maka menangislah Yesus. Di bagian lain saya tidak pernah melihat Yesus menangis. Di bagian ini, maka menangislah Yesus. Bahasa Inggrisnya Yesus wept. Lalu Yesus dikubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang tutup batu.
Yesus berkata, angkat batu itu. Marta berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah katakan padamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dari dalam kuburannya dia bergerak. Orang yang telah mati datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain belu. Itu cerita pertama. Orang yang telah mati itu keluar. Apa yang salah dengan gambaran yang kisah tadi? Ada yang salah tak? Kalau zaman sekarang, banyak sekali salahnya itu. Pak Alfonso, orang mati tidak mungkin hidup lagi. Mana ada cerita orang mati apalagi sudah mati 4 hari hidup lagi dan berjalan keluar dari kuburannya? Ya, jemaat, itu memang benar tidak masuk akal kalau Tuhan tidak hadir. Ya, kalau Tuhan tidak hadir dan tidak memberitakannya begitu. Tapi karena ketika Tuhan hadir, Anda dan saya tidak pernah tahu persis apa yang akan terjadi. Amin. Amin. Banyak sekali, sudah terlalu banyak kisah yang saya alami selama 12 tahun melayani di Getasan ini. Mujizat-mujizat Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Oke, cerita kedua yang baru kita lewati, kisah kematian Juru Selamat. Murid-murid waktu sebelum Yesus mati, mereka tuh kayak pahlawan. Wah, sama orang penting. Di mana-mana Yesus jamah sembuh, Yesus berkati sembuh, yang mati dihidupkan. Semua masalah begitu mudah diselesaikan oleh Yesus. Mujizat demi mujizat. Jadi kalau mereka bilang sama Yesus, senang banget. Sampai masuk ke Yerusalem seminggu sebelum kematiannya. Suasananya masih kayak raja, meskipun sederhana ya. Tapi kemudian datanglah kebingungan. Yesus menyampaikan pengkhianatan dan penolakan atasnya. Yesus menceritakan penangkapan dan penyalibannya. Mereka tidak mengerti. Yang mereka tahu Yesus itu Mesias. Yesus itu penyelamat Israel, pembebas Israel. Yesus mengajak mereka ke taman Getsemani dan Yesus menampakkan kesedihan, lalu berdoa sementara mereka tertidur. Sekumpulan orang datang dan setelah ciuman pengkhianatan, Yesus Kristus dibawa dan mereka semua kabur. Murid-murid kabur. Jelang pagi, Yesus telah diadili dan jadi hukuman mati. Dia semua tahu narasi Paskah dan Jumat Agung. Dia disalibkan jam 9 pagi, mati jelang jam 3 sore, ditempatkan di kubur sebelum malam. Tidak ada seorang pun murid percaya apa yang terjadi. Seseorang yang sudah mereka ikuti 3 tahun lebih, yang telah mereka gantungkan harapan kepadanya, sekarang mati. Matinya disalib lagi. Betul-betul frustrasi, betul-betul stres, tidak ada harapan, dan dikuburkan. Dapatkah kita bayangkan bahwa murid-murid berpikir apa saat itu? Tapi firman Tuhan mengatakan, narasi Paskah, terjadilah gempa bumi hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Tapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit. Ini fakta sejarah. Pak Alfonso, salah. Alkitab salah
ke zaman sekarang. Mana ada malaikat turun dari langit mau bicara dengan manusia, mau menggulingkan batu yang besar, lalu duduk-duduk di atas batu itu seperti narasi Paskah. Malaikat tidak bicara dengan manusia. Orang yang telah mati 3 hari tidak kembali hidup dan muncul. Ya, itu banyak pikiran manusia. Apalagi yang bilang, Yesus mana mungkin bangkit? Jasadnya dicuri orang. Itu kalau bukan Tuhan yang bekerja. Tapi kalau terjadi adalah Tuhan berkarya dan bekerja. Allah memulihkan batu. Allah membawa putranya kembali hidup. Yesus bangkit, dibangkitkan oleh kuasa Allah. Amin. Amin. Kebangkitan sungguh terjadi. Dan itulah mengapa ada harapan bagi orang-orang yang tidak berpengharapan atau putus asa. Tadi yang kita baca kitab apa tadi? 1 Petrus ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3. Ini ditulis oleh siapa? Rasul Petrus. Dia baru menulis ini 30 tahun. 30 tahun setelah menyaksikan kematian dan kebangkitan Yesus, Rasul Petrus menulis surat pertamanya ini yang mulai dengan kata-kata, saya ulangi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada apa? Suatu hidup yang penuh kekecewaan. Harapan. Salah. Ini kelihatan sederhana. Saya jabarkan nanti. Tujuan dari kisah-kisah tadi, kisah mujizat, kebangkitan Lazarus, kebangkitan Yesus, ini bukan mengajak kita hanya memandang ke belakang. Oh, Tuhanku hebat, Tuhanku bisa mengadakan mujizat. Bukan. Bukan kita diajak menatap ke belakang dengan takjub, tapi kita diajak memandang ke depan dengan iman dan pengharapan. Tuhan kita adalah Tuhan dari ketidakmungkinan. The God of the impossible. Tuhan dari apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Percaya. Tuhan akhirnya meninggal, iya. Tapi jelas Tuhan sudah menyiapkan dia. Itu mujizat dari Tuhan jauh lebih besar daripada sebelumnya yang bersangkutan almarhum. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kejutan. Our God is a God of surprises. Kejutan. 2 orang berdoa, jawaban Tuhan belum tentu sama. Ya, satu disembuhkan dari COVID, satu tidak. Sama-sama hamba Tuhan. Selama COVID, saya hitung-hitung hamba Tuhan yang saya kenal ya, yang saya tahu orangnya, saya pernah hadir, pernah berbicara, atau pernah baca, pernah dekat sama dia. Gara-gara COVID setahun mungkin ada 50 orang sudah meninggal. COVID hadir kenapa? COVID diizinkan Tuhan hadir di bumi. Kita tidak tahu kapan berakhir. India pada tanggal 5 bulan 5, tadi saya sebutkan di story. Tanggal 5 bulan 5, 400.000 lebih, 412.000 orang kena COVID 1 hari. Banyak sekali. Oke, hari ini bukan bicara COVID ya. Saya mau menyampaikan pada kita, kalau ada keluarga kita dari dusun-dusun lain atau dari tempat lain, mereka meninggal karena COVID, jangan dihakimi ya. Jangan mengatakan, kamu pasti orang berdosa sehingga Tuhan menghukum kamu. Tidak. Memang betul COVID hadir, diizinkan hadir oleh Tuhan, diizinkan hadir oleh Tuhan. Memang itu salah satunya sebagai teguran kepada umat manusia. Dosa terlalu banyak. Kesempatan terakhir bagi Anda
mau bertobat atau tidak. Bertobat, pulang ke rumah Tuhan. Tidak bertobat, dibiarkan atau pulang ke rumah bukan Tuhan, jelas. Kalau orang-orang tidak mau bertobat, itu saja. Ya, jadi ada orang-orang meninggal karena Tuhan bilang, cukuplah sudah pelayananmu anakku, kembalilah kepada saya dengan damai. Tapi ada juga hamba Tuhan sekalipun yang akhirnya dipanggil pulang karena hidupnya mungkin mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin terjadi hal-hal yang jemaat tidak tahu, sering di luar, melakukan dosa. Tuhan izinkan, Tuhan sudah tidak bisa ngomong apa, kembalilah engkau, terimalah. Kalau orang-orang baik, terimalah pahala. Kalau ini, terimalah penghakiman dan penghukuman. Ya, oke. Jadi kita tidak bisa menghakimi ya. Tidak seorang pun bisa menghakimi. Saya juga tidak bisa menghakimi. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi COVID diizinkan oleh Tuhan hadir di bumi ini untuk efek gentar, untuk peringatan terakhir dari Tuhan kepada umat manusia, agar mereka kembali dari cara hidup yang salah, agar mereka bertobat, agar mereka bisa mengalami kebangkitan dari hidupnya, yaitu melahirkan kita kembali. Melahirkan kita kembali. Apa maksudnya itu, Pak? Nanti Tuhan melakukan hal-hal yang tidak terduga, tidak mungkin dan mengejutkan. Saat ini terlalu banyak batu-batu. Kalau tadi batu didorong malaikat sehingga Lazarus keluar, Yesus keluar dari kubur. Saat ini begitu banyak batu-batu menghadang langkahmu. Batu-batunya apa saja? Kematian pasangan atau anak. Tuhan, kenapa begitu cepatnya kau ambil anakku? Aku frustrasi. Aku dapat hidup lagi. Penyakit kronis. Ya, teman saya mengalami, dia sudah sekian tahun, 8 tahun lebih, kanker payudara. Minggu lalu minggu kritis, kami doakan sungguh-sungguh di Surabaya. 8 tahun lebih kanker payudara, tidak pernah mau ngomong. Perkawinan yang berada di sisi perceraian, ancaman kehancuran keuangan karena PHK, karena bangkrut, karena terlilit utang, kecanduan. Kalau bukan kita kecanduan, anak kita kecanduan. Kecanduan apa? Narkoba, kecanduan judi, kecanduan seks, kecanduan mabuk-mabukan, anak yang memberontak pada orang tua. Membuat orang tua bilang, untuk apa tahu gitu? Saya tidak lahirkan kamu dulu, nak. Ya, mungkin anak pernah ngomong seperti itu. Ya, minta ampun sama Tuhan ya. Jangan cabut kembali omongan itu. Karena amarah atau emosi, seperti ketakutan, selalu takut, selalu begitu berat hidup ini. Depresi. Bagaimana masa depan kita dan anak kita saat ini, saat pandemi COVID ini? Atau setelah COVID nanti mau bagaimana bumi ini, mau bagaimana bangsa ini, mau bagaimana kecamatan kita ini? Kita belum tahu kapan berakhir. Teman saya cerita dikit ya, pernah ke sini yang ada membantu Mas Cornelis. Mungkin ada pernah lihat ya di sini berapa tahun yang lalu yang saya pernah bawa ke sini waktu Mas Cornelis mengalami longsoran. Bulan 4 ya, tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Bulan 4 saya hubungi dia menyumbang ya, tidak terlalu banyak lah ya, membantu. Bulan 4, bulan 6 dia mengalami cobaan dari Tuhan, berat sekali. Anaknya cuma 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki. Dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang. Anaknya yang meninggal. Satunya karena sedang hiking di gunung seperti ini juga di Taman Nasional Amerika. Satunya hilang selang 2 hari kemudian hilang bersama laki-laki lain yang tidak disetujui bapaknya. Dua-duanya hilang.
hilangnya ada salju. Tuhan izinkan hilang, tapi Tuhan menyediakan pintu jawaban. Ya, saya ingin mengajar kamu anakku supaya Anda kembali bersandar kepada saya, menyerahkan hidupmu untuk melayani saya, karena saya begitu memberkati Anda. Oke. Nah, atau apakah batu dalam hidup kita karena kita begitu malu, putus asa karena dosa-dosa yang pernah atau masih kita lakukan, yang begitu menguasai hidup kita, yang kita takut ketahuan. Minggu lalu saya melayani seorang jemaat dari sini juga Getasan, di apart negara di luar pulau. Dia pulang karena sakit, ya, kakinya tidak bisa bergerak, tidak ada kekuatan sama sekali. Dalam konseling sebelum pelepasan, dia mengaku, ya, dia mengaku ada dosa dalam dirinya. Ya, bapak-bapak, terutama saya minta, ya, kita kaum lelaki biasanya tergoda, lebih mudah tergoda. Ya, Tuhan membuka lebar-lebar tangannya, siap menerima kita. Jangan biarkan dosa bertumbuh, berurat, berakar dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita bertobat di bumi ini, kita masih diberikan hari-hari ke depan, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan bosan juga melihat kita, ya apa boleh buat? Ya, seperti tadi Bapak tadi, segampang betul ya bertobat ya. Bapak mau lahir baru oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan Allah yang sudah membangkitkan Yesus Kristus mampu dan cukup untuk membangkitkan kita juga dari hidup lama